daftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konfirmasi di PDIP? Nggak ada, langsung di pendaftaran. Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. Bang Oli Dondo Kambe ya, bahkan sudah ada jamnya, besok daftar jam 11 katanya. Betul. Jadi Pak Pramono Anung sudah mengatakan kepada Pak Oli bahwa akan daftar besok jam 11. Oke. Dan Pak Pramono juga sudah menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Gitu. Artinya bye-bye Anies Baswedan itu? Kelihatannya begitu untuk PDI Oke. Perjuangan, calonnya bukan Anies Baswedan. Nah, apakah kemudian Anies masih akan maju dari partai yang lain? Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Tapi ada keyakinan yang Anda lihat dari sekarang berdasarkan pernyataan-pernyataan faktual, Ya. Anies tidak akan diusung oleh PDI Perjuangan. Sampai hari ini kita belum lihat ada partai lain yang menyebut nama Anies Baswedan untuk bisa maju. Paling tidak dalam waktu beberapa hari terakhir ini ya. Kan kalau kita bicara beberapa waktu yang lalu, misalnya Anies Baswedan itu sempat diwacanakan oleh Nasdem, sempat diwacanakan oleh PKB dan di luar PKS, dari ya? PKS. Kalau Oh, PKS iya. sudah Pasti ya. menyatakan tidak karena sudah berpasangan, sudah mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian Partai Nasdem juga sudah mengatakan Pak Surya Paloh bahwa I'm sorry ya, mohon maaf Mas Anies kali ini belum kesempatan Anda begitu. Saya kira itu bisa dijadikan patokan atau pegangan. Nah, yang relatif belum kedengaran kalimat-kalimat yang bersifat final ini dari PKB. Caimin ini. Caimin, ya. Jadi kalaupun misalnya ada calon berikutnya, potensi calon berikutnya dan orang itu adalah Anies Baswedan, kelihatannya bisa datang dari sudut Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, itulah M. Kodari yang mengatakan bahwa Oli Dondo Kambe sudah mengatakan akan mendaftarkan Pramono Anung pada hari ini dan jam 11. Padahal sebelumnya PDIP atau Deddy Sitorus begitu sangat getol sekali menyerang Mulyono, namun demikian pada kenyataannya tak berani mengusung Anies Baswedan, tetapi malah mengusung Pramono Anung. Kita dengarkan Deddy Sitorus yang selalu menyerang Mulyono. Banyak sekali buzzer-buzzer 3 hari ini ribut mendorong-dorong Pak Ahok supaya jadi Gubernur DKI dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Mereka menolak Anies. Ya, ini buzzer kan kita tahu buzzer dari mana, ya kan. Partai skemot, skomet gitu kan. Ya jadi gini, untuk melawan Mulyono yang memang sudah tidak peduli apapun lagi, ya kita harus lebih gila itu aja sih kalau menurut saya. Iya kan? Kalau melawan Mulyono dengan cara-cara normal, dimakan kita sama dia. Ya toh? Jadi ya sabarlah. Ini bukan untuk Anies, ini untuk melawan Mulyono gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya sabar nunggu pengumuman besok siapa gubernur DKI, sing sabar ya. Sembari coba tuh bongkar-bongkar tuh tweet-tweetnya Pak Ridwan Kamil soal DKI selama ini gitu kan. Asik daripada mau dorong-dorong kita gitu ya suka-suka hati. Kagak, kita udah tahu otaknya. The enemy of our enemy is our friend, oke? Tapi bukan berarti our brother, just friend gitu. Jadi oke lah, kita kali ini membuat orang pusing. Masa kita terus yang pusing, oke? Merdeka. Dan itulah selalu terocos ya dan merendahkan Pak Jokowi dengan sebutan nama Mulyono. Orang-orang PD itu memang tidak punya etika sehingga wajar saja kalau tokoh-tokoh seperti itu bisa ditinggalkan saja oleh warga masyarakat begitu ya Mas Bro ya. Padahal tim Anies Baswedan Tom Lembong telah berdemo agar DPR menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pilkada. Namun demikian, kenapa yang diusung kok Pramono Anung? Percaya saya lah. Saya peneliti sejarah. Saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan. Itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Jelajahi cara
Bahkan demonya itu sampai merusak pagar. Contohnya adalah di Semarang, ya, DPR di Semarang, di mana mahasiswa sampai merobohkan pagar, ya. Maka sangat wajar bila anak Abah spesialis karena yang diusung malah Pramono Anung. Bahkan gedung DPRD Jawa Barat sampai dirusak, ya. Kondisinya sempat ricuh dan sempat memasuki gedung, ya, para demonstran dan memecahkan kaca-kaca ini. Ini sungguh di luar kebiasaan, ya. Bahkan, ya, sampai anarkis, ya, demo di Jawa Barat, ya. Ini terjadi di malam hari. Bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian, ya, di Jawa Barat ini sampai terjadi dan bisa jadi sampai memakan korban, ya. Saudara, PDI Perjuangan akhirnya memilih Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Hal tersebut terkonfirmasi dari Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dodo Kambe bahwa Pramono Anung dan Rano Karno akan daftar ke KPUD pukul 11 waktu Indonesia Barat di 28 Agustus 2024 besok hari. Ini sekaligus juga mematahkan spekulasi bahwa PDIP akan mencalonkan Anies Baswedan dan Rano Karno. Dan inilah Oli Dondo Kambe yang merupakan bendahara PDIP yang mengatakan bahwa besok jam 11 akan didaftarkan Pramono Anung dan Rano Karno. Kita dengarkan pernyataan bersama Pak Rano Karno pasangannya. Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP. Nggak ada, langsung di pendaftaran. Jadi kita langsung Liputi pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. Siapa Pak ini? Jadi jam 11, ya, hari ini akan didaftarkan Rano Karno dan Pramono Anung, maksudnya calon gubernur dari PDIP, bukan Anies Baswedan. Lalu bagaimana reaksi istana terkait pencalonannya Anies Baswedan gagal dan akan mencalonkan Pramono Anung bersama Rano Karno? Nanti mungkin tunggu saja pengumumannya, ya. Yang perlu digarisbawahi itu hak warga negara, ya. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau misalnya itu, ya kita tunggu saja. Dan menurut saya orang-orang yang terbaik kan layak untuk maju dalam pilkada, ya, pilkada provinsi kah, pilkada kabupaten kota kah, kan yang maju-maju itu udah hampir pasti orang-orang yang terbaik kan. Jadi kalaupun misalnya ada kabar begitu, ya buat kita tidak ada yang aneh buat kita, dan itu menurut kita bagus-bagus saja. Tapi untuk kepastiannya harus nunggu. Kadang-kadang kita kan terlalu cepat bereaksi terhadap sesuatu rumor. Jadi lebih baik nanti kalau berita resminya, pengumuman resminya sudah ada, dan baru nanti mungkin ada tanggapan. Ya, itulah dari pernyataan istana yang mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik, ya, orang-orang terbaik yang layak maju di Pilgub Jakarta. PDIP bakal mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan mantan Gubernur Banten Rano Karno, ya, di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa 27 Agustus 2024. Dikatakan, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memanggil dan meminta Pramono Anung untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyanggupi permintaan Megawati tersebut
tersebut setelah berkomunikasi dengan sejumlah pihak. Sebelumnya, PDIP santer disebut bakal mengusung mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan, di Pilkada Jakarta 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru. Bahkan, Anies telah datang ke kantor DPP PDIP dengan mengenakan baju merah pada Senin 26 Agustus 2024 bertepatan dengan pengumuman calon kepala daerah gelombang 3. Namun hingga acara itu selesai, PDIP tidak mengumumkan nama jagoannya di Jakarta. Anies juga tidak terlihat di ruangan acara. Oli mengaku tidak mengetahui soal kehadiran Anies di kantor DPP PDIP. Oli menuturkan hanya sebentar di markas Banteng saat itu. Namun, Oli menambahkan bahwa pada saat itu Pramono Anung hadir dan diminta Megawati untuk diusung di Pilgub Jakarta. Oli menekankan tak tahu menahu mengenai mencuatnya nama Anies sebagai bakal cagup PDIP di Jakarta. Hal ini lantaran Oli yang juga ketua DPD PDIP Sulawesi Utara masih mengurus calon-calon kepala daerah di wilayah tersebut. PDIP batal usung Anies, Mega dikabarkan pilih Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana guys? Ya itu sih hak demokrasinya PDIP sih, karena pasti mereka itu memilih kader mereka sendiri. Tapi buat kasus ini, gue nggak yakin kadernya ini bakal menang. Soalnya Pramono ini nggak ada yang kenal gitu loh, dan mungkin yang menang ya Ridwan Kamil. Karena satu-satunya kandidat yang menjuarai Pilkada Jakarta itu ya Pak Anies doang, RK mah enggak. Dan mungkin kalau persaingannya Ridwan Kamil, terus Pramono Rano sama satu calon independen, mungkin yang menang Ridwan Kamil sih. Jadi mungkin ya PDIP siap-siap kecewa aja. PDIP batal usung Anies, Mega dikabarkan pilih Pramono Rano. Jadi kecewa ya. Siap-siap kecewa saja PDIP ya, begitu kata anak Abah ya. Teman-teman, ini postingan yang paling banyak dikirimkan teman-teman baik melalui WA ataupun DM di TikTok. Terus mereka nanyakan gimana pendapat saya. Ya saya bilang ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. PDI Perjuangan yang saya pahami ya dari kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil adalah partai yang menggunakan pendekatan bottom up. Artinya menyerap aspirasi dari bawah untuk kemudian pimpinan membuat satu keputusan. Ya. Jadi belajar dari wacana-wacana yang sebelumnya sempat disampaikan oleh PDI Perjuangan. Ya. Saya berpikiran bahwa pusat perhatian semua pihak, elemen masyarakat, media, dan lain-lain itu pada Pilkada Jakarta, sehingga Pilkada Jakarta ini menjadi daerah yang sangat seksi untuk melempar sebuah wacana. Kalau kalian ingat baru-baru ini ya, PDI Perjuangan sempat sampaikan bahwa jika Pak Anies berkenan mencalon, dicarikan pasangannya yaitu Pak Hendrar Prihadi. Pada saat wacana dimunculkan terkait Pak Hendrar Prihadi, saya pun tidak yakin. Karena Pak Hendrar Prihadi adalah mantan wali kota Semarang yang seyogianya punya basis di Jawa Tengah. Dan benar saja kemarin Bu Megawati mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Andika Perkasa dan Pak Hendrar Prihadi untuk mencalon sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Nah, terkait Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, saya juga beranggapan ya, Pak Pramono Anung sedang dimunculkan namanya agar tersiar dan menjadi perhatian publik, tetapi majunya bukan di Jakarta kalaupun maju, tetapi di Jawa Timur. Karena basisnya Pak Pramono Anung itu ada di Jawa Timur gitu. Jadi ada 3 daerah yang PDI Perjuangan belum umumkan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Saya lebih rasional ketika Pak Pramono Anung itu maju di Jawa Timur. Jadi menurut saya pemberitaan-pemberitaan yang memasangkan Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno adalah upaya untuk menaikkan
popularitas Pak Pramono Anung di Jawa Timur. Mungkin itu kawan. Jadi di Jakarta saya optimis pilihan PDI Perjuangan itu antara Pak Anies Baswedan atau Pak Basuki Cahayapurnama. Itu menurut saya, dan semoga ini bermanfaat dan bisa diterima. Ya, itulah warga yang banyak tidak percaya kalau PDIP akan mengusung Pramono Anung bersama Rano Karno di Pilgub Jakarta, dikarenakan warga Jakarta sangat berharap Anies Baswedan.